Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Davina Salsabila dari kelas 10 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan biografi pengusaha asal Korea Selatan yang bernama Lee Byung-chul. Let's go! Lee Byung-chul adalah seorang pengusaha Korea Selatan. Dia adalah seorang pendiri grup Samsung. Dianggap sebagai salah satu pengusaha tersukses di Korea Selatan. Ia adalah putra dari keluarga kaya pemilik tanah dan sempat mengenyam pendidikan perkuliahan di Universitas Waseda Tokyo meskipun tidak sampai lulus. Lee Byung-chul lahir pada tanggal 12 Februari 1910 di Uiryonggun, Korea Selatan, dan meninggal pada tanggal 19 November 1987 di Seoul, Korea Selatan. Pasangan dari Lee Byung-chul adalah Park Do-eul yang berasal dari Habinyeon, Daegu, Korea Selatan. Kemudian ia menikah dan memiliki 3 anak yang bernama Lee Kun-hee, Lee Myung-hee, dan yang terakhir adalah Lee Meng-hee. Lee Byung-chul juga sudah memiliki banyak cucu dan cicit. Cucu dari Lee Byung-chul adalah Lee Jae-yong, Lee Bon-ji, Lee Jae-hyun, Lee Son-hyun, Chung Yong-jin, Lee Yun-hyung, Milky Lee, Lee Jae-chan, Chung Yok-kyung, Lee Jan-hwan, dan yang terakhir adalah Dong-gil. Lee Byung-chul menggunakan warisannya untuk membuka penggilingan padi untuk usaha yang pertama. Usaha itu tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan perusahaan bisnis angkutan truk di Daegu pada tanggal 1 Maret 1938, yang ia beri nama Samsung Trading Co. Cikal bakal Samsung. Samsung berarti bintang 3, yang menjelaskan logo perusahaannya pada awalnya. Bisnis ini juga menjual ikan, sayuran, dan buah-buahan ke Cina. Perusahaan berkembang dengan pesat, dan Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Ketika Perang Korea pecah, ia terpaksa meninggalkan Seoul dan memulai usaha pabrik gula di Busan yang bernama Cheoljedang. Dan itu adalah pabrik gula Korea Selatan pertama. Setelah perang, pada tahun 1954, Lee mendirikan Chilmojik dan membangun pabrik wol di Chisamdong, Daegu. Dan itu adalah pabrik wol terbesar di negaranya. Perusahaan berkembang dengan pesat menjadi perusahaan besar. Tidak semua perusahaan dengan brand yang terkenal saat ini didirikan dari awal dengan brand tersebut. Seperti perusahaan grup Samsung yang saat ini lebih dikenal oleh publik sebagai perusahaan elektronik telekomunikasi. Pada awalnya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang yang jauh berbeda dengan saat ini. Dari tahun 1958 dan seterusnya, Samsung mulai ekspansi ke industri lain, seperti keuangan, media, bahkan kimia, dan pembuatan kapal sepanjang tahun 1970-an. Pada akhir 60-an, Samsung Group mulai masuk ke dalam industri elektronik. Agar perusahaan bisa berkembang dengan pesat, perusahaan membagi tugas kerja dalam bentuk divisi-divisi elektronik. Di antaranya adalah Samsung Electronic, Sodevisi, Telecommunication, dan membuat fasilitas di Suwon. Produk pertamanya adalah televisi hitam putih. Pada tahun 1961, Lee berada di Jepang dan untuk beberapa waktu ia tidak kembali ke Korea Selatan. Akhirnya kesepakatan antara Lee dan pimpinan Korea saat itu mengarahkan Lee kembali. Namun, Samsung harus menyerah kontrol atas bank yang memperoleh dan mengikuti arahan ekonomi dari pemerintah. Di kemudian hari, ia menjabat sebagai Ketua Federasi Industri Korea dan dikenal sebagai orang terkaya di Korea. Setelah kematiannya, tanah milik Huam dibuka untuk umum untuk wisata. Koleksi seni Korea miliknya dianggap sebagai salah satu koleksi pribadi terbesar dan terbaik di negeri ini, dan memiliki sejumlah benda seni yang telah ditunjuk sebagai kekayaan nasional oleh pemerintah Korea. Huam terletak tidak jauh dari Taman Everland yang paling populer hiburan Korea Selatan. Taman Everland yang juga dimiliki oleh Samsung Group. Sekian tugas video biografi bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.